Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bagaimana untuk kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, di sini kita akan membahas beberapa latihan soal. Oke, untuk latihan soal yang pertama, kita akan membahas tentang materi kesebangunan. Tentang kesebangunan. Baik. Untuk soal pertama, terdapat suatu soal yaitu trapesium ABCD sebangun dengan trapesium AEFG. Hitunglah luas trapesium ABCD. Di sini berarti panjang AE, berarti kita sama kesebangunan. Berarti kan kesebangunan antara ABCD itu sebangun dengan trapesium AEFG, di mana AE itu sama dengan AB, sedangkan panjang GF itu sama dengan panjang DC. Dan apalagi ya sama panjangnya? Panjang FE itu sama dengan panjang dari CB. Dan panjang AG itu halnya sama dengan panjang AD. Nah, itu namanya kesebangunan. Maka kita dapat mencari hitunglah luas trapesium. Luas trapesium itu adalah rumusnya apa? A per B dikali T dibagi dengan 2. Oke, baik. Kita akan mencari panjang dari apa dulu di sini? Mencari panjang dari AB. Maka kita dapat menggunakan konsep kesebangunan. Berarti kan AE itu sama dengan AB FE sebanding dengan CB. Nah, maka AE di sini berapa diketahui? 12 cm per AB dimisalkan X ya di sini ya. Sama dengan FE itu adalah 10 cm per apalagi CB berarti berapa di sini? CB adalah 15 cm. 15 cm. Maka kita kalikan silang. Nah, 10X sama dengan 12 dikali dengan 15. 10X sama dengan 12 dikali dengan 15 hasilnya berapa? 180 cm persegi. Ketemu X sama dengan 180 dibagi dengan 10 hasilnya adalah 18 cm. Ini adalah panjang dari AB. Panjang dari AB sini itu adalah 18 cm. Oke, sekarang kita akan mencari panjang dari DC. Panjang dari DC. Panjang dari DC kita dengan dapat menggunakan yaitu perbandingan antara panjang GF. GF itu sebanding dengan panjang DC. Kemudian panjang AE itu sebanding dengan panjang AB. Maka GF di sini berapa? 6 cm itu DC-nya dimisalkan sebagai X ya. AE berarti berapa? 12 cm. Per AB-nya adalah 18 cm. 12 dikali X. Nah, dikalikan sekarang lagi kan berarti kan 12X sama dengan 6 dikali dengan 18. X sama dengan 6 dikali 18 hasilnya adalah 108 cm per 12. X sama dengan 9 cm. Maka panjang DC berapa di sini? Panjang DC adalah 9 cm. Setelah diketahui panjang DC itu adalah 9 cm, kemudian kita akan mencari apa? Di sini adalah mencari panjang AD. Panjang AD. Panjang AD di sini adalah sebagai tinggi dari trapesium itu. Maka kita dapat menggunakan panjang AD
Panjang AD berarti apa? Perbandingan antara AG per AD dibanding dengan FE. Oke, perbandingan dari FE dibanding dengan CB dimasukkan. AG di situ adalah berapa? 8 cm dibanding dengan AD yang ditanya ya. Sama dengan 10 cm per 15 cm. Maka AD kan berarti perkalian silang ya. 10 AD kalikan 10 cm sama dengan 8 dikali dengan 15. AD berarti 8 dikali 15 dibagi dengan 10. AD sama dengan berapa? 8 dikali 15 menghasilkan hasil 120 cm dibagi dengan 10. Maka AD-nya adalah 12 cm. Ini adalah panjang AD. Panjang AD diperoleh adalah berapa? 12 cm. Yang ditanyakan adalah mencari luas luas dari luas A, B, C, D. Luas dari A, B, C, D dalam trapesium berarti rumusnya apa? Setengah dikalikan dengan A. A di situ berarti sebagai panjang dari AB. Kemudian ditambah dengan sisi B. Sisi B di situ berarti panjang dari DC. Dikali dengan tinggi. Tingginya di situ berarti panjang dari AD. Kita masukkan. Berarti setengah dikali dengan 18 ditambah dengan 9 dikali dengan 12. Dalam kurung maka kita dahulukan terlebih dahulu. Berarti setengah dikali dengan 27 dikali dengan 12. Sederhanakan. Dapatnya 6. Oke. Jadi tinggal 27 dikali dengan 6. Hasilnya adalah 162 cm persegi. Ini adalah luas dari trapesium. Rumus dari luas trapesium adalah setengah dikalikan dengan A ditambah dengan B dikali dengan T. Tinggi dari trapesium. Baik, kita akan membahas soal yang kedua. Soal kedua ini juga termasuk kesebangunan. Kesebangunan dari suatu segitiga. Misalnya diketahui di situ DE sejajar dengan AB. Segitiga ABCD, segitiga ABC sebangun dengan segitiga CDE. Sebangun maka tentukan nilai X dan Y. Maka perbandingannya kan berarti dapat ditulis DE itu sebanding dengan panjangnya AB. Kemudian, apalagi di sini? CE. Nah, itu kan sebanding dengan CE ditambah dengan EB. Ya kan? Oke, kita masukkan. DE-nya berapa di situ? 3 dibandingkan dengan 5. Sedangkan CE misalkan sebagai X. CE adalah X plus Y. Nah, maka kita kalikan silang di sini. Oke, berarti 3 dikalikan dengan X plus Y sama dengan 5X. 3 dikalikan X menghasilkan 3X. Sedangkan 3 dikalikan dengan Y menghasilkan 3Y. Simbolnya adalah positif. Masukkan berarti 3Y. Hasilnya adalah 5X. Yang mengandung variabel yang sama, kita kelompokkan. Berarti X digabungkan dengan X. Di sini adalah 3X dikurangi dengan 5X plus 3Y. Oke, 3X dikurangi dengan 5X, maka ini dipindahkan ruas. Nah, berubah menjadi negatif 3Y. 3X dikurangi dengan 5X menghasilkan negatif 2X. Sama dengan negatif 3Y. Nah, kita sama-sama kalikan dengan negatif 1 biar negatifnya hilang. 2 menjadi 2X sama dengan 3Y.
Maka perbandingannya adalah X dibagi dengan Y dapat dituliskan adalah 3 dibanding dengan 2. Nah, ini adalah perbandingan dari X dibanding dengan Y adalah 3 dibanding dengan 2. Oke, untuk selanjutnya kita akan juga belajar tentang kesebangunan. Untuk soal yang ketiga, sebuah foto ditempel pada selembar karton. Di sebelah atas, kiri, dan kanan foto masih tersisa karton selebar 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, maka luas karton yang tidak tertutup adalah, nah, di sebelah kiri, kanan, kirinya berarti sini ya, kiri dan kanan, itu ada selanya, yaitu panjangnya adalah 3 cm. Begitupun pula 3 cm. Dan sebelah atas juga sama, 3 cm. Di sini yang bawah belum diketahui. Nah, ini adalah yang ditanyakan atau disimbolkan dengan X. Nah, maka kita harus mencari dulu dalam menggunakan rumus kesebangunan. Maka foto dan karton, nah, di sini kan sebangun. Hmm, Maka berarti kan menggunakan kesebangunan. Di sini kalau panjang foto dan karton itu adalah berapa di sini berarti perbandingannya adalah di sini adalah 40 cm ya. Maka 40, nah, sebagai panjangnya 40 berarti di sini kira-kira berapa? Nah, panjang foto kan berarti 40 dikurangi dengan 3 dikurangi ditambah dengan 3. 3 tambah 3 adalah 6. Berarti 40 dikurangi 6 hasilnya adalah 34. Kemudian lebarnya adalah berapa? Ini 60. Nah, sedangkan ini 60 dikurangkan dengan 3 dan dikurangkan dengan X karena ini yang akan kita cari terlebih dahulu. Berarti 60 dikurangi dengan 3 menghasilkan 57 dikurangi dengan X. 57 dikurangi dengan X. Nah, kita kalikan silang. Maka 40 dikali dengan 57 dikurangkan dengan X sama dengan 60 dikali dengan 34. 40 dikalikan dengan 57 itu menghasilkan berapa? Ayo, menghasilkan berapa? Menghasilkan 2280 dikurangi dengan 40 dikalikan X adalah 40 X sama dengan 60 dikalikan dengan 34 menghasilkan 2040. Oke. Maka kita pindahkan ruas. Negatif 40X sama dengan 2040 dikurangkan positif, dipindah ruas menjadi negatif. Berubah menjadi 2280. Maka negatif 40X adalah berapa hasilnya? Sisa 100. Sisa berapa ini? Nah, sisa negatif 240. X sama dengan negatif 240 dibagi dengan negatif 40. X-nya adalah berapa di sini? X-nya adalah menghasilkan 6 cm. Oke, menghasilkan 6 cm. Oke. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai X, kita mencari luas karton. Nah, mencari luas karton tersebut. Nah, mencari luas karton yang tidak ditutupi oleh apa pertanyaan ini? Luas karton yang tidak tertutup berarti adalah luas luar, berarti luas karton dikurangi dengan luas foto. Nah, berarti luas karton tidak tertutup foto itu berarti apa? Rumusnya luas karton dikurangi dengan luas foto. Itu adalah apa gambarnya? Persegi panjang. Luas dari persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Maka panjang dikali dengan lebar dikurangkan dengan panjang dikali dengan lebar.
Panjang dari karton tadi berapa? 40 cm dikali dengan 60 cm dikurangkan dengan 34 cm dikali dengan 51 cm. Maka menghasilkan berapa? 2400 cm persegi dikurangkan dengan 1734 cm persegi. Maka menghasilkan berapa? 2400 dikurangi dengan 1134 itu menghasilkan berapa? Nah, menghasilkan hasilnya adalah 666 cm persegi. Nah, ini adalah luas karton yang tidak tertutup foto. Baik, kita akan membahas soal yang kedua, yaitu rumah apa ini di sini. Hitunglah panjang busur dan luas juring AOB. Nah, di sini terlihat OB ini sebagai apa kalau dalam lingkaran? Nah, panjang OB itu sebagai apa dalam suatu lingkaran? Sebagai jari-jari R atau sebagai jari-jari dengan panjangnya adalah 7 cm. Sedangkan di sini diketahui sudut AOB berbentuk sudut siku-siku, maka besarnya adalah 90 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah menghitung panjang busur. Panjang busur. Nah, rumus dari panjang busur itu apa? Delta per apa? 360 sudut satu putaran penuh itu berarti 360 dikali dengan 2 dikalikan dengan pi dikali dengan R. Maka sudutnya berapa di sini? 90 derajat per 360 derajat dikali dengan 2 pi-nya berarti kita menggunakan apa? 22/7 apa 3,14. Di sini jari-jarinya adalah kelipatan 7. Maka kita menggunakan pi-nya adalah 22/7. Oke, jari-jarinya adalah 7. Kita sederhanakan. 90 dibagi dengan 360 itu menghasilkan berapa? Pecahannya adalah 1/4. Oke, 7 dihilangkan ya. Berarti tinggal 2 dikali 22. Maka 2 kali 22 menghasilkan 44 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 11 cm. Panjang busurnya adalah 11 cm. Kemudian kita akan mencari luas juring. Nah, luas juring apa? AOB. Luas juring AOB itu dengan rumus apa? Delta ya. Bentar. Nah, delta dari 360 derajat dikali dengan pi R kuadrat. Nah, kalau panjang busur tuh menggunakannya 2 pi R. Kalau luas juring kita menggunakan rumusnya adalah pi R kuadrat. Oke, kita masukkan. Berarti sudutnya tetap sama ya. 90 derajat dibanding dengan 360 dikali dengan pi-nya menggunakan 22/7. Karena di sini adalah kelipatan dari 7 jari-jarinya. Berarti menggunakan 22/7 dikali dengan 7 kali dengan 7. Coret ya. Tadi ini dapatnya adalah 1/4. Maka hasilnya adalah berapa? 1/4 dikali dengan 22 dikalikan dengan 7 menghasilkan 154. Maka diperoleh hasilnya berapa? 38,5 cm. Oke, paham ya? Bagaimana rumus dari panjang busur dan luas juring. Kalau panjang busur, kita menggunakan rumus delta per 360 dikali dengan 2 kalikan pi dikali dengan R. Sedangkan kalau luas juring, itu menggunakan delta per 360 dikalikan dengan pi dikali dengan R kuadrat. Oke, oke. Selanjutnya kita akan membahas soal berikutnya.
Soal berikutnya adalah jika panjang busur Peggy itu adalah 26 cm, maka hitunglah panjang busur dari PR. Kita menghitung panjang busur dari PR. Mari kita menggunakan perbandingan. Nah, di sini berarti sudut dibandingkan dengan sudut, kemudian panjang busur dibandingkan dengan panjang busur. Kalau sudut POQ itu adalah 80 derajat, sudut QOR itu adalah 120 derajat, maka kira-kira sudut POR itu berapa? Sudut dalam putaran penuh itu adalah 360. Maka berarti kan 360 dikurangkan dengan 80 ya. Terus dikurangkan lagi dengan berapa? Nah, dikurangkan dengan 120. Menghasilkan berapa? Menghasilkan 160. Oke, ini besarnya adalah 160 derajat. Maka kita dapat menggunakan perbandingan. Maka sudut yang ditanyakan, yang diketahui di sini kan busur PQ. Nah, yang diketahui kan ini ya, busur PQ adalah 26. Maka kita dapat menggunakan perbandingan sudut ini. Sudut apa berarti? POQ dibandingkan dengan yang ditanya di sini adalah panjang busur PR. Maka kita menggunakan sudut POR ya. Sudut POR itu dibandingkan dengan busurnya. Berarti panjang busur apa di sini? Panjang busur apa? Panjang busur PQ dibandingkan dengan panjang busur apa? Oke, panjang busur PR. Kita masukkan sudut POQ besar sudutnya adalah 80 derajat, sedangkan sudut POR adalah 160 derajat. Busur PQ adalah 26 per berapa? Perbandingan yang ditanyakan berarti ya, panjang busur dari PR. Oke, maka kita kalikan silang. Dikalikan silang. Oke, sebelum dikalikan silang kita dapat sederhanakan. 80 dibanding dengan 160 kalau disederhanakan berarti sama-sama dibagi 80 dapatnya 1, dibagi 80 dapatnya 2. Maka kan 1/2 sama dengan 26 per panjang busur dari PR. Kalikan silang ya. Berarti PR itu berapa? Berarti tinggal 26 dikali dengan 2. Panjang busur PR itu sama dengan berapa? 26 kali 2. 52 cm. Nah, ini adalah panjang busur dari PR. Ketemunya adalah 52 cm. Paham ya bagaimana cara kita menghitung panjang busur? Dengan menggunakan perbandingan. Kalau perbandingan berarti sudut dibandingkan dengan sudut, panjang busur dibandingkan dengan panjang busur. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tentukan luas permukaan dari limas. Oke, dinamakan luas permukaan berarti kan yang diketahui adalah yang luarannya saja. Kalau dalamnya itu dinamakan volume, kalau luarannya berarti luas permukaan. Oke, kira-kira kalau rumus dari luas permukaan itu gabungan dari apa? Nah, alasnya itu berbentuk persegi. Berarti persegi ditambah dengan 4 kali dari sisi tegak. Sisi tegak di sini berbentuknya adalah segi 3. Maka luas permukaan permukaan prislimas. Nah, itu rumusnya apa? Berarti luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, kita mencari luas alas dulu. Luas alas ini berbentuk persegi dalam keterangannya. Berbentuk persegi. Dengan sisinya adalah 10 cm, 10 cm. Maka kita mencari luas alas dulu. Luas alasnya berbentuk persegi. Berarti luasnya adalah sisi kali dengan sisi. Sisinya adalah 10 cm dikali dengan 10 cm. Menghasilkan 100 cm persegi. Sekarang mencari luas sisi tegak.
Luas sisi tegak di sini adalah berbentuk segitiga. Luas sisi tegaknya ada berapa di situ? 4. Berarti kita mencari luas sisi tegaknya dulu. Nah, luas dari sisi tegak bentuk berarti berbentuk segitiga. Nah, berbentuk segitiga itu rumusnya apa? Setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Ya, luas dari persegi tadi adalah sisi dikali sisi. Kalau luas dari segitiga adalah alas kali tinggi dibagi dua. Atau dapat ditulis setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Kita akan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Nah, rumus dari teorema Pythagoras adalah, kan ini adalah 10 cm ya. Nah, dalam ada cara cepatnya yaitu dengan menggunakan metode 3, 4, 5. 5, 12, 13, 3, 4, 5. Nah, kalau di sini adalah 10 cm, ini kan berarti sebagai alasnya. Maka tingginya adalah bagian berapa di sini adalah 13 cm. Oke, kita masukkan ya. Berarti kan setengah dikali dengan alasnya adalah berapa di sini? Alasnya adalah 10 cm dikali dengan tinggi. Tingginya adalah 13 cm. Karena 5. Berarti 5 dikali 13 menghasilkan 65 cm. Ingat, sisi tegaknya di sini jumlahnya ada 4. Maka berarti 4 dikali dengan 65 cm. Menghasilkan berapa? 260 cm. Oke, kita masukkan ke dalam rumus kembali. Maka di sini ya, luas permukaan limas itu sama dengan apa tadi? Luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Dimasukkan berarti luas alasnya tadi berapa? Jumlahnya 100 cm persegi ditambah dengan luas sisi tegaknya berapa? 260 cm persegi. Menghasilkan berapa? 100 tambah 260. Menghasilkan 360 cm persegi. Paham ya? Bagaimana kita mencari luas permukaan limas? Berarti luas alasnya ditambah dengan luas sisi tegak. Oh, di situ adalah berbentuk persegi. Maka luas sisi tegaknya ada 4. Yang berbentuknya adalah segitiga. Oke, lanjut ya. Nah, baik. Untuk soal yang berikutnya adalah diberikan sebuah prisma dengan alasnya berbentuk apa di sini? Berbentuk segitiga siku-siku. Seperti gambar di samping. Tentukan luas permukaan dan volume dari prisma. Kita terlebih dahulu mencari apa? Luas permukaan dari prisma. Luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma itu apa rumusnya? Itu 2 dikali dengan luas alas, ya kan? Kan ada alasnya, berarti kok kenapa luas alasnya ada 2? Ya kan untuk sebagai alas bawah dan sebagai tutup luas alas ditambah dengan apa? Keliling alas kan? Nah, keliling alas dikali dengan tinggi dari prisma. Oke, alas ini adalah berbentuk segitiga. Nah, kita tulis di sini ya, gambar di sini ya, berbentuk segitiga. Jika sisi titiknya adalah 8 cm, ini adalah 6 cm, dan sisi ini berapa? Kan ada 3, 4, 5. 3 kalikan 2 itu adalah 6, 4 kalikan 2 itu adalah 8, 5 kalikan 2 adalah 10 cm. Atau biasanya dengan menggunakan rumus Pythagoras itu kalau sisi terpanjang itu kan berarti A ditambah dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Akar dari ini kan hasilnya adalah 10 ya. Oke, berarti kita masukkan ke dalam rumus. Nah, berarti kan 2 dikali dengan setengah dikalikan dengan alas kalikan dengan tinggi
ditambah dengan keliling alas. Keliling alasnya itu adalah berbentuk segitiga. Berarti apa? 6, ya kan? Berarti kan 6. Ditambah dengan 8, ditambah dengan 10, dikali dengan tinggi dari prisma, bukan tinggi dari segitiga. Tinggi dari prisma adalah 12 cm. Oke. Berarti 2 dikali setengah dikali dengan alasnya berarti berapa di sini? 6 dikali dengan 8 ditambah dengan, ini berapa? 6 ditambah 8 ditambah dengan 10 itu 24 cm dikali dengan 12 cm. Oke, sederhanakan ya. Berarti tinggal ini kan 2 kali 1, 2 bagi 2 kan habis ya. 6 kali kan 8, berapa hasilnya? Bentar, ini adalah 3 ya, disederhanakan ya. 3 kalikan 2 adalah 6, 6 kalikan 8 hasilnya adalah, berarti berapa? 48 cm persegi ditambah dengan 24 kalikan 12 hasilnya adalah 288 cm. Hasilnya adalah 336 cm. Ini adalah ruas dari prisma. Kemudian kita akan mencari volume dari prisma. Kalau volume dari prisma itu apa? Volume prisma itu rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Tinggi itu adalah tinggi dari prisma. Tingginya adalah tinggi dari prisma. Tinggi prisma. Oke, berarti luas alasnya kan sama. Bentuknya adalah segitiga. Rumus dari segitiga itu apa tadi? Setengah dikali dengan alas kali tinggi. Atau alas kali tinggi dibagi dengan 2. Dimasukkan berarti kan setengah dikali dengan alas kali tinggi. Ini adalah tinggi dari segitiganya, bukan tinggi dari prisma. Dikali dengan tinggi prisma. Temunya adalah setengah. Alasnya adalah berapa di sini? Alasnya tadi? Alasnya adalah 6 dikali dengan 8 dikali dengan 12 cm. Seranakan hasilnya adalah 3. 8 kali 3 adalah 24 cm dikali dengan 12 cm. Nah, luas ya. Persegi. Nah, 24 dikalikan dengan 12 adalah 288 cm kubik. Nah, karena volume berarti satuannya adalah pangkat 3. Oke, paham ya bagaimana cara mencari luas permukaan dari prisma dan mencari apa tadi? Volume dari prisma. Kalau luas permukaan prisma adalah 2 dikalikan dengan luas alas ditambah dengan keliling alas kalikan tinggi. Oke, sekarang soal yang terakhir. Diketahui titik P, titik P itu apa berapa di situ? Titik P adalah 2A negatif B, B direfleksikan oleh garis Y sama dengan X menjadi bayangannya. Bayangan titik P-nya adalah 1,18. Maka kita mencari nilai A dan B. Perhatikan. Di sini titik P-nya kan ada 2A negatif 4 itu sama dengan 18. Kenapa kok tidak satu? Kan ini kan berarti kan X, Y. Ya, kenapa kok tidak satu? Ya, karena apa di sini? Koordinat X dari P menjadi koordinat Y dari bayangan P. Nah, sedangkan kalau B, kan di sini B berarti kan hasilnya 1. Ini apa berarti? Koordinat Y dari P menjadi koordinat X dari bayangan P. Maka dapat dicari nilai A dan B itu berapa? Berarti kan itu kan 2A. Kembali ke ini ya. Negatif 4 hasilnya adalah 18. Maka kita mencari nilai dari 2A. 2A itu 18 dipindah ruas ya. Plus 4. Maka
2A 18 ditambah 4 itu hasilnya adalah 22. A itu adalah 22 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 11. Sedangkan B tadi kan udah diketahui B itu adalah 1. Karena apa? Koordinat Z dari P menjadi koordinat X dari bayangan P. Maka nilai A ditambah dengan B, tinggal dimasukkan A-nya tadi 11. B-nya adalah 1. 11 tambah 1 hasilnya adalah 12. Nah, nilai dari A ditambah B adalah 12. Paham ya untuk pembahasan kali ini? Tadi kita telah membahas beberapa materi, ada yang bangun uang, ada terkaitan dengan luas permukaan, volume, panjang busur, kemudian refleksi, dan lain sebagainya. Semoga soal-soal ini dan pembahasannya dapat membantu dalam pembelajaran ya. Sekian untuk pembahasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.